Bang Rudi mengenai permasalahan Bang Rudi bersama Edis, kan begitu ya. Karena yang saya ketahui Bang Rudi ini sama Bang Edis ini sesama-sama Kristen. Kenapa sih Bang Rudi? Tunggu dulu. Saya dengan Edis tidak satu iman loh Pak. Dia itu SSY, tidak percaya Yesus Tuhan. Sementara saya percaya Yesus Tuhan. Jadi Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabibi Nabiyullah Khairul Khalqi Jami'an Lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan menggabungkan sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perseteruan yang berjilid-jilid ini ya Rudy Hanes, yang dimana Rudy Hanes kecewa sekali ya sama seorang yang mengaku murtadin orang Aceh sana yang saat ini sedang dilaporkan ke polisi. Kan semalam kan dipuji-puji itu sama sama Rudy Hanes, tahunya dia dihantamnya sama murtadin itu, akhirnya dia marah. Ini memang kocak Kristen ya, lucu-lucu gitu ya. Rudy apa sebetulnya. Baik, kamu sendiri demikian videonya. acara yang ditunggu-tunggu oleh para herder dimanapun berada. Saya nggak bilang herder siapa ya. Penting kalau merasa herder, pasti dia akan menggonggong-gonggong nanti ya. Bilang inilah, bilang itu. Apa nih? Edis 3M, Rudi Iskariot. 3M itu apa? Menipu, menghujat, menipu, habis itu lagi membangun rumah apologet. Memang hebat Edis. Hanya modal menghujat bisa membangun rumah apologet. Sementara pengikut dia mati-matian cari uang nggak bisa bangun rumah. Kan dong kawan ya. Jadi gampang kali sekarang dicari uang kan ya. Wah kakak dia kepanasan, Edis udah DP rumah, aku nggak pernah kepanasan. Kan aku bilang mana mampu Edis menyaingi aku ya. Ya paling herder-herdernya menggonggong. Datang Paul Zhang, dia mau menaikkan ratingnya lagi ya. Mau pansos sama aku. Dibilangnya, Rudy Hanes sudah habis itu. Dia mau membongkar data donaturnya. Mana ada aku bilang mau membongkar. Memang si Paul Zhang itu kalau kulawan nanti kalah dia nangis-nangis. Kayak dulu ya. Dulu kan habis kubel-bel si Paul Zhang itu. Mana nasi bungkus kau Paul Zhang? Gak bisa tunjukkannya kan. 10.000 katanya tiap malam. Rupanya cuma 100 biji kawan. Uang yang didonasi sama dia puluhan juta. Yang dibagikannya 100 biji. Sisanya dimakan. Makanya kalian lihat Paul Zhang itu bucik kali perutnya. Makanya dia gemuk kawan. Gemuk. Nah itu ya. Nah. Kalau si Edis gimana? Ada orang bilang, Paul Zhang kok iri sama Edis? Apa le jawab Paul Zhang? Untuk apa aku iri? Apa sih menangnya Edis dari aku katanya? Rumah Edis belum punya, aku udah punya katanya. Kasian aku lihat si Edis dinyek-nyek sama Paul Zhang ya. Kayak mana lah herder ini? Nggak ngerti kawannya. Kalau saya nggak speak up kawan, percayalah kalian, sampai Desember ini nggak akan jadi buatnya rumahnya itu. Sampai tahun depan pun nggak akan jadi. Karena orang ini mau mengumpulkan harta kekayaan pribadi. Makanya kalianlah digunakannya umpan. Menghujat terus setahun aja dapat 3M. 2 tahun 6M. 3 tahun 9M. Ya kan? Dia kan enak-enak sana ada dibangunnya rumah itu. Untung aku speak up ya dan ku kasih tahulah kalian. Akhirnya apa? Kalian yang dulu tolol, bodoh jadi pandai. Aduh rupanya aku di TikTok ini. Oke. Nah ini sudah ada yang datang. Jadi Paul Zhang Edis itu pintar kawan. Dibuatnya pengumuman melalui Udin Cekiti. Wah dia sudah DP. Mana buktinya DP? Gak ada. Orang ini kan selalu gitu kawan. Ngomong tanpa bukti. Tapi dianggap hebat oleh herdernya.
Coba tanya, ada berapa dana terkumpul dari kemarin masih 3M dibilang ada banyak kan. Namanya juga penipu. Kalau kata Paul Zhang, hanya 2 ya penyakit AIDS ini. Kalau nggak takut ya penipu, hanya itu aja. Kalau nggak on ya penipu. Dan ternyata kita lihat penipu. Nah, terus apa kata Udin? Bantu donasi, masih banyak yang kurang. Kan lawak-lawak. Untuk apa rumah apologet kawan? Bilang aja aku mau bangun rumah, gitu aja di sini pura-pura rumah apologet. Oke Bang Rudi, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, kabar baik, udah mulai kuat suaranya. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan ku dengar karena suaranya dobling. Iya. Ya, oke. Oke, saya mau tanya begini Bang Rudi. Saya tidak banyak bertanya, cuma ingin saya mengetahui secara utuh klarifikasi Bang Rudi mengenai permasalahan Bang Rudi bersama Edis, kan begitu ya. Karena yang saya ketahui Bang Rudi ini sama Bang Edis ini sesama-sama Kristen. Kenapa sih Bang Rudi? Tunggu dulu. Saya dengan Edis tidak satu iman loh Pak. Dia itu SSY, tidak percaya Yesus Tuhan. Sementara saya percaya Yesus Tuhan. Jadi mohon Pak ya. Oke, ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Silakan. Oke, terima kasih ya atas koreksinya. Begini ya, kalau itu pernyataannya Bang Rudi tidak seiman, oke, saya bisa terima karena itu adalah sebuah kepribadian. Ini permasalahannya yang saya ketahui dan saya lihat di berbagai medsos, itu kan sepele saya ketahui. Sepelenya di mana? Sepelenya permasalahannya ini muncul ketika Rudi Simamora menghubungi Edis TV. Masalah peminjaman dana. Lalu si Edis TV menanggapi, loh kenapa? Kamu kan sudah di-handle sama Rudi Yahones, sudah menggalang dana. Coba kamu tanyakan ke Rudi Yahones. Dan Rudi Simamora mengatakan tidak ada uang sampai sepeser pun ke dia. Lalu si Edis menanggapi lagi, loh kemana dibawa uangnya? Karena Rudi Yohanes itu menggalang dana untuk mulai. Nah, dari sanalah permunculan permasalahannya. Lalu Abang Rudi Yohanes lalu mencak-mencak ke Edis TV sampai sekarang begitu. Dan membalikkan menyebut bahwa Edis itu penipu dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba tunjukkan biar saya mengetahui juga sebagai pengikut Edis di mana letak Edis menipu. Oke, silakan. Ya, aku jelaskan. Matikan mic Bapak gantian ya, udah, thank you. Jadi kawan-kawan, banyak orang mengira perseteruan saya dengan si Edis ini gara-gara telepon Rudi Simamora itu keliru. Itu kan bulan 5 yang lalu mereka bertelepon. Saya tidak mengurusi itu lagi, itu keliru ya. Bulan 5 saya tidak ada tempur sama Edis habis-habisannya. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu rencana iblis. Herder-herdernya ini kan tidak punya otak ini semua kawan herder. Enggak, orang itu terima aja salib itu rencana iblis. Setelah itu dia nantangi semua orang Kristen yang menguji dalilnya. Naiklah saya ya menguji dalil. Ayo Dis, kita mainlah. Kita lihat dalilmu hebat apa enggak. Enggak dijawabnya. Akhirnya saya buatlah video. Setelah saya buat video, dibuatnya lah video jawaban. Tapi jawabannya bukan menjawab dalil itu, tapi malah menghujat-hujat saya. Jadi ingat ya, bukan karena masalah bulan 5 itu, enggak. Dan narasinya ditambah-tambah dia. Memakanlah uang donasi, mengocok segala macam. Jadi jangan keliru ya. Silakan Pak. Oke, saya terima. Oke. Lalu statement Bang Rudi mengatakan Edis penipu dan begini dan begitu. Apakah ada bukti itu dari Bang Rudi? Apakah bagaimana? Silakan. Ya, buktinya kan nyata sekali sih di situ penipu. Pertama, dibilangnya rumah yang mau dibeli 8M. Kedua, mulutnya juga ngomong sudah terkumpul 70%. Ketiga, dibilang yang terkumpul cuman 4M itu sudah ikut uang dia. Berarti perkiraan tinggal 3,5 M. Kalau dia tapi memang dia on ya.
kuliah aja DO 2 kali kawan. Udah ada otaknya nggak ada, hanya menghujat. 70% dari 8M itu kan 5,6M. Kan dari tipunya semua orang. Dan kalau aku tidak bongkar ini kawan, tidak speak up, percayalah kalian, tidak pernah dibuatnya laporannya kan. Sudah berapa terkumpul, berapa kurangnya, nggak pernah. Karena kalau ditunjukkannya itu berarti dia punya batasan. Orang ini kan mau merampok orang-orang Indonesia yang on, yang herder-herder ini mau dirampok. Dan dia hampir berhasil. Untung saya bongkar. Sehingga jalannya agak terseok-seok. Itu tuh Pak. Terus dia bilang dia lari ke luar negeri. Saya mau dipersekusi. Kepala saya 200 juta. Kepala busuk kayak gitu siapa mau 200 juta? Isinya nggak ada 2 kali DO kuliah. Ngapain dibeli 200 juta? Yang benar aja lah, aduh. Yang benar itu 2021 dia menghujat Katolik. Dikatakannya Katolik penyembah berhala, yakni penyembah patung Maria dan patung Yesus. 2023 diulanginya lagi. Ya. Setelah itu Bob Samsul Simbolon marah. Ditegurnya Syedis malah Bob Samsul Simbolon dikata-katainya. Akhirnya Bob membuat sebuah peringatan. Kau akan kulaporkan, larilah dia ke Singapura, terkencing-kencing. Bukan gara-gara Islam, ditipu kalian semua. Silakan. Oke. Karena saya sebagai penyimak ya, tentu saya menyimak dari berbagai orang ya, ada dari Edis langsung, juga pengikutnya, ada juga dari lawan bicaranya, kan begitu, ada berbagai masukan, dan kebenarannya itu yang mana saya juga tidak mau gini ya, gini percaya begitu saja gitulah ya. Oke, mengenai rumah apologet ya Bang Edis itu memang sih tidak terbuka 100% mengenai dana yang dia dapatkan, karena di sana ada banyak juga ya. Ada banyak seseorang yang tidak mau diekspos dan lain sebagainya. Intinya gini, Edis itu sudah berjanji dan sudah ngomong berulang-ulang kali dari awal. Dia itu targetnya itu di bulan Desember. Begitu Bang Rudi ya. Nah, kalau seandainya, ya bentar dulu. Kalau seandainya di bulan Desember sampai habis bulan Desember itu tidak ada apa yang ditunjukkan oleh Bang Edis, baru bisa dinyatakan penipu atau pembohong. Itu dulu menurut saya. Karena apa? Karena ada waktu yang dia tentukan. Gitu loh Bang Rudi, silahkan. Oke. Waktu yang dia tentukan itu kan setelah ku bongkar dia penipu. Sebelum ku bongkar ada nggak dibilangnya Desember? Kan nggak ada. Inilah yang ku bilang tipuan-tipuan murahan, karena dia tahu herder dia itu donge semua. Jadi enak dia menipunya. Hanya menghujat-hujat Islam bisa kaya. Makanya ku bilang gampang sekarang mau kaya. Islam hujat Kristen, kaya tuh. Kristen hujat Islam, kaya itu. Ya kayak saya di sinilah. Sudah. Dia tak pernah melaporkan yang terkumpul sekian, tidak ada kan. Tetapi mata saya dicoloknya, disuruhnya saya buat laporan. Lah kau aja nggak ada buat laporan, gue bilang. Makanya aku bongkar kebohongan dia, karena dia sudah mencolok mataku. Wah, Rudi Yohanes, mana laporannya begini? Urusan dia apa? Aku laporkan. Ada uangnya di situ kan? Tidak ada. Nah, aku bilang lah, ya mana rumah apa kau peloget batu satu pun tidak ada. Apa katanya? Kau kan tidak ada juga uang kau. Memanglah kau, aku bilang. Orang kau colok matanya, kau nggak mau dicolok. Aduh, udah kena peringatan pelanggaran ya. Gimana caranya nih? Dibatasi untuk beberapa penonton. Ya. Begini kata-katanya disensor aja Bang. Biar agak kena gini. Atau aku keluar dulu masuk lagi gitu ya? Atau gimana? Itu ada tulisan apa di layar? Dibatasi untuk beberapa penonton. Oh, cuma gini aja, itu sebentar aja, itu cuma penonton. Ya nggak apa-apa, itu cuma gini aja kata-katanya. Oke, 5 menit itu ya. Silakan. Jadi, ku lanjutkan ya. Itulah yang ku bilang, kalau nggak aku yang memulai, orang kan banyak penakut. Dulu waktu Yusuf Manobulu juga kan gitu. Kan dikicu-kicunya semua orang. Ditepo-teponya semua orang. Ku bongkarlah. Makanya kata tanpa lagi terima. Kau dengan Yusuf Manobulu juga pernah bertengkar kan? Pernah, aku bilang.
Kan aku membela orang-orang murtadin ini. Dibuat dipajang di situ murtadin. Dibuat nomor rekeningnya. Habis live dihapus. Masuklah ke rekening si Cubulu semua. Kan orang ini jahatnya ini semua. Menuduh saya jahat, mereka lebih jahat. Kalau saya umumkan. Running text, jalan. Kadang ada teks yang teks bar itu ya. Bumper. Ku buat itu. Terkumpul dana sekian. Gunanya untuk ini mobil ini. Kalau mereka ini, Paul Zhang pun, Paul Zhang agak ada lah laporannya. Tapi itu pun tepu-tepu tahu aku tuh. Semua pendebat yang meminta donasi, tidak ada yang berani memberitahukan berapa terkumpul, berapa keluar. Gak ada itu. Silakan. Ya, oke, terima kasih Bang Rudi. Oh ya. Ya, kalau masalah itu ya masalah gini percakapan Bang Rudi dengan Bang Edi secara personal ya saya kan tidak mengetahui kebenarannya seperti apa. Kan karena ada dua belah pihak kan saya baru dengarnya di satu belah pihak sekarang di Bang Rudi. Nanti tidak tahu hasilnya di Bang Edi nanti gimana, mungkin beda atau gimana kan gitu. Yang namanya pembelaan kan ya. Sebentar. Ya. Kalau di Edis kalian nggak akan diizinkannya naik. Makanya yang diizinkannya naik kan Muslim. Begitu Muslim menanya mana rumah apologet kan langsung dikitnya. Ingat kalian ya, dia itu tidak mau disinggung hal itu. Itu buktinya dia munafik. Dia mencolok mataku bisa, matanya ku colok, nangis-nangis. Mengadu-ngadu sama semua pengikutnya. Yang jelas herder. Silakan. Iya, oke. Ya, karena tidak diizinkan naik, karena kan ya dianggap mau membahas tentang kekristenan kan begitu ya. Ya tidak maulah antar iman, artinya membahas supaya tidak lari dari tema kan begitu. Menurut dia. Begitu. Dia itu bukan Kristen. Kenapa dia nggak mau? Orang dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, kok masih kalian katakan Kristen? Inilah aku bilang, banyak orang-orang yang tidak mengerti apa arti Kristen. Masa Edis dibilang sampai sekarang masih Kristen? Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Salib adalah rancangan iblis. Kristen mana itu? Saksi Yehova. Silakan. Oke, betul saya sangat. Kalau statement Edis mengatakan salib itu rencana iblis, saya akui memang Edis mengatakan bahwa salib itu rencana iblis. Karena ada penjelasannya dan juga penjelasannya itu masuk akal bagi saya ya. Bagi saya penjelasannya Edis mengenai salib itu adalah rencana iblis masuk akal. Dan Bang Rudi tadi mengatakan Edis itu tidak percaya Yesus itu Tuhan, bla 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 bla. Itu saya tidak mengetahui statementnya Edis itu di mana. Apakah secara personal dengan Bang Rudi atau bagaimana? Silakan. Oke, tunggu kuputarkan ya. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Nah, lihat ya. Jadi dia mengakui bahwa Bible pun tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Lah, kenapa masih banyak orang yang mengaku Kristen mengeluh-elukan Edis sementara mereka dihujat? Ingat ya, siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Dia kan sudah menyangkal Yesus Tuhan di depan manusia. Nah, pengikut Edis kenapa merelakan diri tidak punya otak? Sehingga apa? Ini jadi legal loh. Sekarang sudah banyak orang Kristen menentang dalil yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan ketika diajak diskusi, nggak mau mereka diskusi. Apa contohnya? Saya pernah masuk ke channelnya Kirana, yang orang Advent itu. Ada orang penggemar Edis yang masuk. Inilah yang terjadi. Kata Edis, Yesus itu suatu Allah. Kalimat suatu Allah itu dikutip dari kitab sucinya JWORG atau Saksi Yehova, Yohanes 1 ayat 1. Ini membahayakan loh. Aku membilang ini bukan karena aku benci, tapi karena aku mempertahankan imanku. Kenapa itu oten-oten yang katanya Kristen mengaku Yesus Tuhan marah? Tunggu ku ambil ya. Tunggu Pak, sebentar. jw.org sidang Allah lagi. Itu kan diambilnya dari punya Saksi Yehova. Jadi dia ini mungkin banyak belajar sama Saksi Yehova ya.
Aku balikkan dulu. Ini yang mau aku jelaskan sama kalian, tapi kalian ngotot. Karena kalian kira saya di situ menghujat Islam, jadi kalian agak pahlawan. Keliru kalian. Itu harus dibenari. Jangan biarkan orang menyesatkan. Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Ini yang dibawa orang itu. Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Dan ini yang dibilang si Edis. Makanya Edis meyakini Yesus punya Tuhan. Makanya saya nggak takut melawan anggota si Edis. Karena bagi saya pertahankan iman saya. Yesus adalah Tuhan. Ya biasalah orang-orang ini tidak mau mendengar kebenaran. Mereka lebih suka mengkonsumsi fitnah, omon-omon. Ya pokoknya kebenaran itu mereka tutup ya. Makanya aku bilang, mereka inilah yang dibilang kadrun-kadrun Edis ya. Jangan kalian kira kadrun itu hanya milik orang sana, enggak. Edis itu sudah memiliki kadrun, pasukan khusus Edis. Ada pasukan kadrun namanya. Nah, kawan-kawan, saya di sini hanya membela iman saya ya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, Tuhan dan juru selamat. Banyak orang yang akan tersesatkan oleh si Edis ini. Maka saya harus melindungi iman saudara Kristen ya, iman saudara-saudara Kristen saya. Kalau masalah si Edis mau tersesat sendiri, biarinlah. Tetapi yang membuat saya harus ambil bagian, karena si Edis mengaku Kristen. Dia mengaku Kristen, tetapi dia tidak percaya Yesus Tuhan. Itu kan sama dengan saksi Jehovah kawan ya. Kalau saya masih percaya Yesus adalah Tuhan. Oke, saya mau buka sebuah video saya. Tunggu ya. Ketika saya berdiskusi dengan saksi Jehovah. Tadi saya buka-buka, saya ketemukan, ini waktu itu saya berdiskusi dengan saksi Jehovah ya. Jadi jangan kira saya tidak pernah mengaku bahwa saya pernah belajar sama saksi Jehovah. Saya tidak seperti Edis. Dia itu yakin saya pernah belajar sama saksi Jehovah, cuman dia malu mengakui ya. Saya nggak tahu kenapa dia harus malu ya. Kalau saya akui saya belajar, tapi saya nggak pernah datang ke rumah ibadahnya atau bergereja, nggak pernah ya. Tunggu ini. Ini saya tahun berapa saya lupa. Kulihat dulu ya. 5 tahun lalu. Berarti tahun 2020 saya sudah pernah berdiskusi dengan seorang saksi Jehovah ya. Saya suka nama akun itu kembali ke Islam yang benar. Nah ini. Ya tunggu. Iya. Tinggal di mana berada? Tunggu ya. Ada gerakan? Tar. Ini Seperti kalau itu kan bisa langsung dipegang orang. iya. Itu kan karena Tapi kan Pak. Nanti gini aja. harus saksi Jehovah di mana? Sebenarnya saya sih bukan saksi Yehova yang tidak merayakan Natal itu. Memang saksi Jehovah itu berapa? Ada yang merayakan Natal ya? Nah, jadi kalau kalian mau lihat nanti judulnya diskusi langka, kalian lihatlah di situ bagaimana saya berdiskusi dengan seorang saksi Jehovah ya. Nah, ini biar banyak pengetahuan kalian kawannya. Itulah. Jadi saya ini seorang pejuang iman kawan. Saya akan mempertahankan iman saya sekalipun seluruh orang membenci saya. Saya nggak peduli dah saya bilang. Ya. Dari tahun 2008 saya sudah berjuang mempertahankan iman saya. Dari uclim-uclim serangannya banyak sekali. Tapi yang paling mengerikan itu serangan daripada herder-herder si Edis ini. Kenapa saya bilang mengerikan? Mereka itu yang dulu mengaku Yesus Tuhan, sekarang perlahan-lahan menyerang setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kan ngeri kawan. Siapapun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan akan diserang herder Edis. Karena bagi mereka harus mempertahankan doktrin dari tuannya, yakni Edis yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kau bohong, mana pernah Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, kan begitu ya. Oke, nanti saya bukakan, tunggu. Yesus bukan Tuhan. Ntar ya, aku bukakan dulu ya. Yesus bukan Tuhan. Banyak kawan, kalian carilah. Yesus punya Tuhan, nanti kita buat lagi ya. Sebentar dulu. Yesus bukan Tuhan. Yesus
bukan ini. Saya balikkan ya. Pertama kali dulu dia mengaku Yesus Tuhan, bukan Tuhan, itu di stream saya. Tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang Arsenal. Ya. Jadi kawan-kawan, Edis mengatakan bahwa Yesus sendiri pun tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, inilah yang mau saya luruskan. Kenapa? Dia mengaku Kristen. Salah nggak saya mempertahankan iman saya? Kan tidak salah. Lantas kenapa kalian serang saya? Wahai herder-herder dungu on loa. Kalau di YouTube ini bebas ya. Beda dengan TikTok. Tolol kalian semua, tolol dungu. Nah, ini. Harusnya kalian berjuang bersama saya ya, untuk mempertahankan iman yang mengaku Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang dengan gampangnya hanya gara-gara serius ngomong, yang dulu kalian percaya Yesus Tuhan, sekarang nggak percaya kalian Yesus Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan, musuh bagi kalian, dan kalian serang bertubi-tubi karena kalian banyak. Paham ya? Ingat, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Paham? Oke. Itu kan bisa-bisa kau aja itu. Oke. Sekarang saya ambil lagi sebuah diskusi. Ngeri kawan. Nomor 1 yang harus. Topik Yesus punya Tuhan. Aku nggak nambahin, nggak ngurangi. Nggak perlu ku tafsir. Dengar baik-baik. Diinjak oleh orang Islam. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan seorang ateis. Tapi intinya Yesus punya Tuhan, Bang. Sebagai manusia iya, Pak. Sebagai manusia dia punya Tuhan. Iya. Nah, pengertian punya Tuhan itu apa? Kalau pengertian punya Tuhan, berarti bingung kan? punya patokan lah intinya, Bang. Bukan bingung. Iya. Punya Tuhan itu maksudnya punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya dia berbakti, mengabdi, taat, tunduk, dan patuh. Ya, betul. Kan Yesus tunduk, taat, dan patuh. Lihat. Inilah tololnya si Edis kawan. Yang 2 kali kuliah, 2 kali DO. Yesus mana pernah mengatakan Tuhan. Dia bertuhan. Kalau dia mengatakan kalimat Allah kita karena ikut orang banyak. Kalau dia sendiri selalu mengatakan Bapa. Saya punya Bapa. Apakah Bapak saya Tuhan saya? Memang bodoh ini. Kalau nggak bodoh ini kawan, nggak akan lari ke luar negeri ini. Ya, nggak laku di luar negeri ini. Makanya dia menghujat, dapat uang kan lumayan kawan. Hidup sejahtera. Cobalah kalian pakai otak kalian. Bapakku, kata Yesus Tuhanku. Kan bodoh orang ini, bodoh. Makanya dia bilang Yesus punya Tuhan. Karena dia tidak mengerti konsep daripada ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Yesus kalau dalam wujud manusia untuk dirinya sendiri selalu mengatakan Bapakku, Bapakku, Bapakku. Paham ya? Tapi kalau ada orang lain dibilangnya Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan kita. Ngerti nggak kau? Itulah konsep kemanusiaannya. Maka kenapa dia nggak bilang Bapakku? Kalau dia bilang Bapakku terhadap orang lain, Bapamu yang di sorga katanya. Paham tak? Ini nggak ngerti dia. Kalau Yesus itu kawan, dia mengatakan Bapa, 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 Bapa. Sejak kapan Bapakku adalah Tuhanku? Paham ya? Nah, sekarang kenapa? Belum dibilang ya Yesus berdoa. Ini tunggu bentar nih. Memang dungu kawan. Aku mempertahankan imanku ya. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan seorang ateis. Tapi intinya Yesus punya Tuhan, Bang. Sebagai manusia iya, Pak. Sebagai manusia dia punya Tuhan. Iya. Nah, pengertian punya Tuhan apa?
Kalau pengertian punya Tuhan, berarti Nah, bingung kan? punya patokan lah intinya Bang. Bukan bingung. Iya, punya Tuhan tuh maksudnya punya Tuhan, punya sesuatu yang kepadanya dia berbakti, mengabdi, taat, tunduk dan patuh. Ya, betul. Kan Yesus tunduk, taat dan patuh kepada Bapa di surga? Betul. Iya, makanya Yesus punya Tuhan. Maksudnya Yesus menundukkan diri kepada siapa? Kepada iblis kan tidak. Kalau Yesus Nah, Edis tipu ini juga nggak tahu. Pernah nggak kalian lihat bahwa Yesus itu membantah ucapan Yusuf? Nggak pernah. Berarti Yusuf Tuhan. Sudah. Maria. Kalau Maria, Yesus memang pernah masih berkatakan, siapa yang kau cari ibu? Aku berada di rumah Bapakku. Lukas 2 itu. Memang pernah. Tapi apakah Yesus tidak tunduk dan taat kepada Maria? Tunduk dan taat. Berarti Tuhannya Yesus ada 3. Ini tolol kawan bonga. Aku hanya mempertahankan imanku ya. Jangan kalian ikut-ikut campur herder. Kalau kalian saksi Jehovah, katakan kalian saksi Jehovah. Biar ku tempur kalian semua. Kan begitu. Jangan ada istilah Iskariot ini sekarang. Saya membela iman saya terhadap orang tolol ini yang bernama Edis. Tipu. Kerjanya hanya menipu. Oh, datang Udin Cekiti. Ya, Edis sudah mengasih uang muka. Tunjukkan mana buktinya. Mana kwitansinya. Kan tidak berani orang tunjukkan. Maka kita butuh uang lagi untuk ini, untuk itu, untuk ini. Itulah penipuan gaya baru. Bagaimana dia menyedot, merampok orang-orang Indonesia. Bayangkan. Memang nggak seberapa lah uang itu ya. Bagi negara ya. Tapi 4 miliar kawan. Kalau dikasih orang Indonesia 1 juta seorang. 4.000 orang dikasihnya kawan. Tapi uang itu harus lari ke Amerika. Dan digunakan di Amerika. Paham kalian ya? Berarti dia pengkhianat bangsa. Lebih ngeri lagi. Saya bukan pengkhianat. Saya hanya orang yang mempertahankan iman saya. Jangan sampai nanti Kristen akan berubah jadi saksi Jehovah. Yang menyesal siapa? Kalian sendirilah. Kalian memberi donasi untuk dia menjayakan saksi Jehovah. Kenapa? Karena kalian tolol. Ah, ini anaknya di YouTube. Gak kena ban. Kalian itu tolol. Namanya herder. Herder itu tak punya otak. Yang punya kesetiaan. Sudah jelas-jelas tuannya, tuan gurunya mau menyesatkan, dibiarkan. Ya nggak bisa lah. Bagaimana sih kalian? Ingat firman Tuhan. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Bukan dibilangnya di depan Tuhanku, nggak ada itu kawan. Paham ya? Ini harus kalian pahami kawan. Aduh, kalian ini terlalu dungu. Ya, lihat ini obrolan orang dungu ini. Kalau ditanya Alkitab nanti bukan, tidak ada taunya ini. Taunya menghujat dapat uang. Karena dia tahu kelemahan kalian. menundukkan diri kepada iblis, maka Yesus bertuhankan kepada iblis. Tapi bagaimana dengan pendapat-pendapat pendeta lain yang tidak sependapat dengan Bang Edis? Ya, suruh mereka baca Bible lagi. Nah, suruh mereka baca Bible lagi. Paling di sini yang harus baca Bible. Karena otaknya kawan tidak sanggup menjelaskan Tritunggal. Bagaimana Yesus berdoa kepada Tuhan kan ya? Kalau dia Tuhan. Inilah mereka nggak tahu kawan. Sudah aku bilang Bapa di surga pun pernah ya Google Chrome apa ini? Bapa di surga pun pernah kawan berbicara pada dirinya sendiri. Di mana itu kalian buka lah Keluaran 8. Kan jelas di situ Yesus berbicara pada dirinya sendiri. Ya. Bapa di surga berbicara pada diri gimana? Maka berbicara Tuhan dalam hatinya. Itu kan berbicara pada dirinya sendiri. Demikian juga berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Tuhan Bapa di surga. Yang adalah Tuhan juga. Yesus itu kan. Allah Tritunggal itu tidak bisa dipisah kawan. Ketika saya bicara dalam diri saya sendiri. Saya berbicara kepada siapa? Kepada diri saya kan. Suara saya itu bersama-sama dengan saya. Suara itu suara apa? Kan suara saya. Ngerti kalian maksudnya? Contoh, kamu bertelepon sama saya, misalnya Edis bertelepon, ku kenal suaranya, hai Edis. Kenapa ku bilang dia si Edis? Karena suaranya sedang bersama-sama dengan dia. Paham ya? Demikian juga itu kawan. Di dalam diriku, ya,
sudah ada namanya apa namanya itu ya, roh, tubuh, tiga itu ya, dan suaraku. Ketika aku berbicara di dalam hati, suaraku itu siapa? Aku. Berbicara sama siapa? Sama aku. Paham ya? Jangan kalau dalam hati aku bicara sama diriku sendiri. Inilah, hello Rudy, selamat siang. Apa sih susahnya? Paham ya? Ini nggak tahu orang ini kawan. Udah berkali-kali ku ajari Tritunggal tetap dodong ini. Memang dodong. Mana lagi? Tunggu ya. Yesus punya Tuhan. Oh, yang dibilangnya gila kalau ada orang Kristen tidak mengakui Yesus punya Tuhan adalah gila. Mau kalian dibilang gila ini? Isi edis TV ini, kalau saya melihat ini ada misi terselip. Tunggu. Barang siapa mengatakan Yesus itu Tuhan, dia gila. Aduh kawan, inilah mau kalian ikuti. Bentar ya. Oh enggak, kenapa nih? Ini yang apa nih? Saya enggak tahu di mana lagi. Tapi ini yang kedua ya. Sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Paham ya? Memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Nah, di situ kawan, dia mau mengatakan siapa yang mengatakan penyaliban itu rencana Bapa di surga itu adalah gila, orang Kristen gila. Kita ingin menguji dalil dia, berani nggak dia? Sampai detik ini nggak berani. Dia hanya berani kepada Kristen unyu-unyu. Naiklah misalnya Kristen tersesat lah, jalan-jalan ternyata tersesat ke Komal dia. Nah itu dihantam dia habis-habisan kawan. Tapi kalau orang-orang yang Kristen yang punya ilmu, mana berani dia kawan? Ya, ya. Mana lagi? Banyak dia mengatakan lagi kawan bahwa Katolik penyembah patung, nggak ada itu. Gimana dia? Dikira dia orang Amerika semua setuju sama dia. Ini ada orang Amerika nih. Melihat video ini sekarang sudah jam 2 pagi. Di Amerika nih. Belum bisa tidur, jadi saya pikir lebih baik saya buat video ini menanggapi polemik karena saya melihat belum banyak yang bahas tentang ini. Tadi baru lihat ada video tadi pagi dari Bang RK yang dari Katolik sama Pak Esra Soro yang sudah membuat anggapan. Nah, lihat ini kawan. Ya. Ada ini, entah siapa lah namanya ini. Entah dialah membuat sebuah tanggapan tentang itu. Kalian tahu apa yang terjadi? Tak tahu malu herdernya ini. Semua orang diserang. Ini, kamu harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirain mau bela Edis dan ajarannya pakai argumen. Ternyata cuma bisa begini. Memang kualitas pengikut Edis sama semua. Bukan hanya kawan. Pengikut Edis itu sama semua tolol. Ya. Nah ini pemahamanmu belum sampai bos. Lebih baik fahami lagi ya, gaya-gaya orang dodong gini ya. Dibilangnya orang nggak paham, dia pun nggak paham. Ados betul sekali 31 balasan. Itu bukan urusan senaknya. Dia ubah ajaran kitab senaknya yang bertelinga yang tidak mendengar. Dibela kakak ini, kawan ini. Banyak lagi belajar dan pakai logika katanya. Disuruh ini melawan aku kawan Sang Wira ini. Mana ada otaknya ini? Mereka hanya bisa pakai lagi belajar. Ya gaya-gaya apalah. Kamu yang blunder, kamu tidak mengerti mana mungkin Tuhan merencanakan penyalipan. Iblislah yang merencanakan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dijawab dia kan. Ini kan pengikut saya di sini semua bengaknya nih. Ya, isi kepalanya itu tidak ada satupun. Paham kalian? Mana tadi? Apa si Bombong kok telepon? Ada apa? Paham ya? Jadi kawan, siapapun orang yang mau membela imannya oleh herdernya si Edis diserang.
ini. Nggak perlu pintar. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus sudah punya Tuhan, berarti dia gila. Tapi dalam teks itu kalau dia punya Tuhan. Yang pertama, Markus 12 ayat 29. Nah, Yesua ngomong dalam Aramaik, Shema Israel, Maria Alahan, Maria Aku. Dengarlah Israel, Maria Tuhan kita, Maria itu satu. Ya, perhatikan, Maria Tuhan kita. Kata Tuhan kita kalau dilihat ditinjau dari sisi bahasa, artinya Yesua dan orang-orang yang dia ajak ngomong itu punya Tuhan. Yesua punya Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus tidak punya Tuhan, berarti dia gila. Nah, kan gitu kawan ya. Kalau ada orang Kristen ngomong Yesus tidak punya Tuhan, berarti dia gila. Kau lah gila, kau aja bilang-bilang kami gila. Orang Kristen gila, dia yang gila. Ya. Cobalah dia katanya mengatakan Yesus Tuhan, Tuhan punya Tuhan. Kan gila dia sinting. Tapi kalian bilang dia hebat. Kalian ikutilah yang sinting. Herder itu semua kena rabies. Gila. Asal ada orang mengomentari dia diserang. Aku ada punya video pendeta apa? Si kursi mas, siapa namanya? Aduh, siapa namanya? Alpesoro pula. Siapa namanya? Yang mencium-cium tangan orang tuh minta maaf itu. Itulah, lupa aku. Siapa namanya? Aduh, hampir dapat ya. Itu pun pernah menyinggung sedikit kali aja, bukannya ada menjelekkan. Diserang kawan. Kan aku bilang ini herder ini gila semua, enggak bertobatlah kalian oi. Kalian mau menuhankan manusia edis. Masalahnya kebanyakan dari kalian tidak bisa membedakan orang yang sedang berapologetika dengan pengajaran. Inilah bongaknya orang ini. Jadi kalau berapologetika bisa mengapa menghujat Tuhan Yesus atau mengatakan menyangkal Yesus. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Orang ini semua merelakan diri jadi bungu kawan, jadi bodoh. Nah ini, ya. Nah ini lagi, nggak usah bahas Edis TV, program dirimu kau jalankan. Ngeri kawan. Terus kapasitasmu di mana? Punya kemampuan nggak kamu itu? Alah, saya ngajar Alkitab 15 tahun, kamu dijawab si Jack ini. Kan tidak malu orang pengikut saya di sini. Hanya baru mendengar series sudah merasa hebat. Kan aku bilang tolol semua ini. Kalungnya saja lambang pentagram. Udah tahulah kita siapa dia. Jadi menurutmu dalang dari rencana penyaliban itu siapa? Sebenarnya sangat simpel maksud STP kalau betul Tuan beliau explain sangat detail sekali. Tolong jangan campur agama orang. Saya Katolik, saya percaya agama saya. Nah ini kawan, sebenarnya saya menyambung pertama kita banyak lah ini. Sok-sok tahu, blunder. Emang situ Tuhan daripada ngurus pernyataan edis, mending kalian fokus menginjili. Orang ini nggak ngerti kawan. Ada edis menginjili dengan isi Injilnya yang sesat, salah. Terus ada orang yang membenarkan, tidak boleh sama orang ini. Kan lucu, maunya mereka terima aja. Apa kata edis terima. Orang Kristen nginjil sendiri. Berarti mereka ini aliran apa? GPU. Kan itu kata apa kemarin. Kami aliran Kristen GPU. Tidak lebih pintar kamu dari Edis TV katanya. Orang ini kan aku bilang ngeri loh kawan. Inilah cerminan jeleknya Oten itu kawan. Kalau ada satu yang diidolakan mati-matian itu. Aku bersyukur kularang anggotaku mau orang itu. Edis TV itu sudah banyak yang murtad, kenapa nyalahin? Jadi nggak boleh disalahin Edis kawan. Yang terkutuklah kalian yang menyangkal Yesus di hadapan manusia. Terkutuk kalian. Karena kalian itu dungu herder. Herder kan nggak punya otak, yang punya kesetiaan. Dibilangi pun andai kata Tuhan Yesus turun membuat apa status di TikTok atau di Facebook, orang ini akan memaki-maki Yesus. Memang kau sudah benar, pasti gitu. Wah itu enggak loh begini, alah. Ini biar kalian tahu kalian. Paham ya? Nah ini enggak ngerti. Kalau memang dia hebat, suruhlah dia berdiskusi. Mau enggak dia? Kan sampai hari ini enggak mau. Hanya pengikutnya aja herder membela dia.
Cobalah kalau berani. Kalau ini ku bilang sama kalian, kalau menang Syedis debat sama aku, ku sembah dia. Itu lebih beritahu kalian. Suruh dia debat. Mau tentang Yudas ke sorga, mau tentang penyalipan, mau tentang apa ku hadapi. Kalau menang dia, ku sembah dia. Itu. Aduh. Jadi kalian itu janganlah terlalu on ya. Mana lagi? Nah ini Yesus punya Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan tuan. Tuhan apa Tuhan? Tuan. Wah. Lalu di terjemahan baru ganti. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah itu pernyataan dari Edis sendiri ya, yang bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kamu menyebut aku guru dan tuan. Nah, kan kalian udah jelas itu. Itu Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tidak terima dia Yesus Tuhan. Harus Tuhan. Nah, inilah lucunya dia. Nanti kita bawa ke Yohanes 20 ayat 28. Ketika Thomas, ya kuriosku, ya teosku, nggak terima juga dia kawan. Apa arti kurios itu? Oh Tuhan, Tuannya para malaikat siapa? Ya Tuhan lah. Tuhan di atas nama, di atas segala nama. Itu bukan Tuhan. Kan ini tidak ada otaknya Syedis. Bawa aja ke ayat itu. Nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Nama yang tertinggi siapa? Yesus. Oh Yahweh, dia nggak punya nama. Aku adalah aku katanya. Kalau sampai Bapa di sorga punya nama, Yesus di atas Bapa di sorga. Paham kalian? Ini orangnya nggak ada otak. Kuliah 2 kali DO. Jadi apapun dia bilang herdernya, yang penting Syedis menghujat, kami lindungi. Herdernya kan dungu semua. Otak tak perlu, yang penting kesetiaan. Kepala 0. Kan inilah dia. Dan kalian lihat kan, apakah aku tambahin? Tidak. Masih banyak lagi hal-hal seperti itu kawan yang dibuat oleh Syedis. Tapi kalau kita bilang itu kebenaran, kita diserang. Cuman aku yang berani menahan dia, yang lain dah mundur. Sekali diserang rame-rame sama herdernya takut. Kalau aku hidup cuman sekali, mati kubur. Apa yang kutakutkan? Najis tralala. Aku mempertahankan imanku. Salahnya di mana? Sekalipun herdernya semua menyerang aku, nggak takut aku. Kan sudah mereka rencanakan mau menyerbu rumahku. Sama si Francisca itu. Aku suruh orang nanti merobohkan rumahku. Rumah kau katanya, kan ada. Apakah aku takut? Wow. Kalau aku takut, lebih baik aku nggak menjadi murid Yesus. Ya. Apakah aku harus lari ke luar negeri? Nggak mau. Iskariot, bang, mata pisau bongkar abang bang. Ada ibu-ibu kesaksian kenal abang ibu. Itu tanteku. Kan sudah ku jawab. Ya. Ada nggak aku menggelapkan gereja? Nggak ada. Aku tadi ibadah di situ. Nggak ada tuh. Gerejanya ada. Tahu nggak kalian definisi penggelapan? Barang tuh nggak ada. Ini barangnya ada. Oh, itu kan mau diserahkan sama Kairos. Sudah ada kuserahkan dulu. Mereka yang ingkar nggak mau kan. Oh, untung kalian bilangnya saya ada dapat ini kawan. Untunglah. Lihatlah, inilah 9 pernyataan yang ku bilang itu. Tadi aku download. Aku dapat dari si Siska itu ya. Siska bala-bala itu, diakuinya dia para utang busuk kawan. Itu terkenal kami di kampung kami tukang utang. Tapi utang busuk. Nah ini. Ya. Pasal 1, tanah dan bangunan diwakafkan kepada jemaat Kairos Ampera. Masa menandatangani ini pun tidak mau? Kan memang untuk mereka itu. Tidak setuju katanya, nomor 1. Pokoknya dari itu. Nomor 2, gedung gereja adalah milik Tuhan Yesus. Gedung gereja adalah milik Tuhan Yesus dan dipergunakan Kristen aliran Tritunggal. Tidak setuju. Jadi maksudnya mau aliran apa namanya itu, aliran Oneness atau aliran Saksi Jehovah.
Tiga, apabila jemaat Kairos tidak sedang melakukan ibadah atau kegiatan kerohanian, gedung gereja dapat dipakai oleh seluruh umat Kristen aliran Tritunggal dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan, dan jemaat Kairos tidak boleh menolak penggunaan gedung gereja. Tidak setuju juga. Pemakaian gedung gereja hari Sabtu oleh Rudy Yohanes untuk kegiatan pengajaran dan acara tidak ada kaitan dengan jemaat Kairos. Juga tidak mau. Ya, katanya menghalang-halangi pelayanan dia. Pasal 5, tidak dibenarkan melakukan pungutan apapun terhadap pemakaian gedung gereja oleh orang Kristen aliran Tritunggal, dan seluruh fasilitas yang disediakan dapat digunakan. Mengenai kerusakan dapat dimuat dalam perjanjian antara peminjam dan jemaat Kairos. Juga tidak mau. Apabila terjadi perselisihan di antara gembala dan jemaat, ingat ya, ini yang kuhindari. Kalau mereka berselisih antara gembala dan jemaat, kan sering itu kawan, aliran-aliran kayak gini kan sering. Gembala dan pekerja jemaat, atau antara sesama jemaat atau antar pekerja dengan jemaat mengenai kekuasaan, maksudnya saya yang berkuasa sini, saya yang memilikinya, dan kepemilikan, oh saya yang memiliki ini, kemarin sudah diapakan si Rudi Bogono, dan keabsahan, oh yang paling absah saya karena saya dulu begini, maka kepemilikan tanah dan gedung gereja dikembalikan kepada keturunan Yohanes, dan keputusan kepemilikan akan diputuskan oleh keturunan Yohanes, dan ini bersifat final dan mengikat. Itu pun tidak mau. Jadi bilangnya, oh masa dikembali, jangan kalian berkelahi. Kan gampang aku mencegah perkelahian. Kalau mereka tak berkelahi ini tak dijadikan ya. Tapi kalau mereka berkelahi gontok-gontokan, bahkan sampai kayak dulu ada AKBP Tiara dengan apa itu kan, hampir kelahi-kelahi gitu, ditarik untuk sementara waktu, baru nanti keturunanku yang memutuskan pendeta mana yang bisa memakai ini. Oke, pasal 7. Bangunan di belakang, di luar gereja dikelola oleh keluarga Rudy Yohanes turun temurun. Jadi itu ada saya buat di belakang itu ada saya buat bangunan ya. Tujuannya apa? Biar nanti keluargaku yang membuatkan situ. Siapa yang tinggal situ? Siapa yang tinggal situ? Aku titipkan pesan, yakni 1, tukang. Karena kalau ada gereja rusak dia yang menukangi. 2, pembersih-bersih gereja ya. Nah itu. Pasal 8, 2 ornamen tidak boleh hilang dari tempatnya. Apabila hilang maka harus diganti seperti sedia kala, dan apabila tidak diganti maka akan ditarik hak. Nah, ornamen yang kedua itu apa? Itu yang ku bilang kemarin di tembok itu ya, batu yang kuletakkan pertama. Itu nanti mau ku bersihkan, ku kasih plat tanda tangan Rudy Yohanes. Satu lagi yang di dalam, yang ku bilang di dinding itu nanti ada logo sang debater. Gedung ini dipersembahkan oleh sang debater dan para pengikutnya atau penggemarnya di seluruh dunia. Itu pun tidak mau mereka kawan. Yang 9, ada ku tambah 1 ya. Kalau aku mati disemayamkan di gereja itu, setelah itu aku dibawa ke kuburan dan ditanam. Tidak mau juga. Bahkan sampai aku mati pun kawan tidak boleh masuk gereja itu. Itu keinginan mereka, kan sadis. Lah terus di mana kalian bilang kalian hebat? Bukannya nggak pernah ke gereja. Yang nggak pernah ke gereja itu si Francisca. Kan diakuinya, ada videonya kemarin. Memang aku tak pernah ke gereja, aku lihat TikToknya. Justru aku sering ke gereja, dia nggak pernah ke gereja, makanya nggak dilihatnya. Waktu gereja itu masih bernama GBI Jenderal Sudirman, aku ke gereja aktif, orang naik turun aja. Waktu gereja Pondok Daud, aku aktif pada tahun tertentu, baru aku nggak aktif. Kenapa? Ya itu karena ada aku bilang itu, mau kelahi orang itu kan benci kali sama aku. Nah setelah orang itu jadi gereja Kairos, aku aktif kembali. Si Francisca itu nggak pernah masuk, makanya dibilang, oh akhir-akhir ini aja dia aktif. Oh, aku aktif tapi di belakang duduk. Kalian dengar-dengarlah parutang busuk itu diakuinya. Aku menyekolahkan anak berutang, aku anggota dewan berutang. Kalau aku jelaskan nanti, malu dia kawan. Disindir-sindirnya aku kan. Anaknya memang beres semua kalau masalah itunya, tapi kan kita nggak sampai ke situ. Dia nggak tahu diri, nggak berkaca. Dia sendiri aku tahu penyakitnya, suaminya aku tahu penyakitnya. Alah diduri kau bisa menutupi semuanya. Inilah kekeliruan orang banyak ya. Mereka nggak tahu kawan. Mereka mau cari kesalahanku nggak ketemu, jadi ya gitulah caranya. Ini gereja itu. Gereja itu masih ada, masih. Aduh. Kalau GBI Kairos mau pakai, kalian malam, sore, kami pagi. Kan itu aturannya, boleh dipakai gereja manapun, nggak boleh dihalangi. Itu aja kalian nggak tahu definisinya.
Jadi keinginanku gereja itu kayak di mana? Malaysia. Pagi dipakai gereja A, siang dipakai gereja B, malam dipakai gereja C. Kalau nggak mau ya sudah. Inilah gereja itu kawan. Kan cantik kalian lihat ini Karena nanti kena apa ya, hak cipta. Nah ini. Batu alam semua. Cantik kali kawan ini Tadi aku khotbah, nanti ada di YouTube khotbah aku ada tuh. Nah ini gerejanya. Terus di mana penggelapannya? Makanya aku bilang si mata hantu itu, si mata picek itu, otaknya nggak ada. Mana sanggup dia melawan otakku? Aduh. Loh kenapa ini? Si mata picek itu nggak mampu melawan aku, otaknya kawan. Aduh. Oh, kita cari mensreanya. Aduh, utut kau lah aku bilang. Mana mengerti dia apa itu penggelapan. Nah ini gerejanya ada, gedungnya. Cantik kan? Bukan kayak siapa namanya kemarin bangun gereja kayak kandang kambing. Itu pun tidak pernah dilaporkannya keuangannya. Semua si Boris kawan bicaranya lembut-lembut. Ya terus dibilangnya, jijik kali aku melihat orang duduk sama ini. Ku sanjung kau kemarin. Siapa namanya yang mau udah dilaporkan itu ke polisi kawan? Siapa namanya itu? Tunggu ya. Ini orangnya ini. Si Jak Kiri juga ini. Kusanjung-sanjung rupanya sudah apa-apakannya aku kawan. Kan lain-lain orang ini. Nggak tahu pula aku. Tapi nggak apa-apalah, biarlah. Dia dengan gayanya sendiri ya. Habis gimana lagi mau bilang. Orang-orang ini otaknya nggak ada nih kawan. Beruntung aja nih orang ini menghujat dapat uang. Kalau masalah kepala nggak ada. Oh bukan di sini, di mana aku buat ya? Oh di sini mungkin. Tunggu ya. Ini yang mana nih? Siapa namanya dia? Lupa aku. Oh ini. Siapa namanya ini? Tersadarkan. Ini. Sila Teung ini Nah ini. Kupuji-puji dia kemarin kawan. Kalian bantulah ini. Karena dia sedang dilaporkan ke polisi gue bilang. Lihat, semua orang yang bicaranya lemes-lemes ini, sudahlah kawan. Aku udah hafal kali orang bicara lemes-lemes ini. Lemes-lemes itu lembut-lembut. Main dalam itu kawan. Pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang membela iman kekristenan, justru berkumpul di komangnya Islam untuk menjijikkan katanya. aduh. Terus apa hebatnya dia ini kawan? Inilah dibangunnya kandang kambing agak mantap dikit. Disuruhnya orang bergereja di kandang kambing dengan donasi. Siapa lah mau? Kalau aku tolak ini. Jadi puji Tuhan untuk area dapur. Ya sebagian besar sudah selesai ya. Kandang kambing kayak gini kan selesai. Dibandingkannya gerejaku, mungkin donasi dia lebih banyak. Kita kan nggak tahu, ada nggak laporan dibuat? Nggak ada. Pernah nggak dibuat running text? Ya kawan-kawan donasi terkumpul sini, nggak ada. Tapi kenapa bilang orang aku penipu? Nggak pernah aku tipu orang. Inilah silap gila ini. Yang ditipu-tipunya orang mana ada buatnya laporan? Kalau aku masih ada. Orang mau mencari kesalahanku tapi nggak ketemu. Dibuatlah fitnah, penipu. Apa yang kutipu? Kau kasihkan untuk GBK Ros tapi kau usir mereka. Ku kasih memang mereka nggak mau. Penuhi yang 8 itu. Ku kasih nih sama kalian, ku bilang. Nggak mau. Ya sudah. Kan mereka nggak mau, bukan aku. Oh kan nggak ada perjanjian ini. Kataku ada. Karena aku lihat kalian ke depan bagaimana. Orang aku mau memberi kok. Coba Bang Edis kalau bicara suruh buka kacamatanya. Mana mau dia buka kacamata?
kelihatan dia penipu, mata penipu atau mata bodohnya itu kelihatan. Gitu-gitu ya kan. Kalau aku ya. Makanya dia nggak pernah buka kacamata, karena dari mata orang bisa lihat penipu. Ya, inilah cicak kiri ini kawan. Kandang kambingnya dibuatnya gereja. Sudah dibilangnya hebat kali. Yang tanya, udah berapa donasi yang masuk? Kalau kalian mau fair, jangan aku kalian corong kalian cucuk mataku. Coba sejak kiri itu tanya dulu, sudah berapa donasi yang kau terima? Kok jelek kali gedung gereja kau ini, bilanglah. Ya, kalau gedung gereja Sang Debater memang bagus. Aduh, jauh kali lah dengan si cekile itu ya. Ini aduh, aku kerja buat Tuhan itu nggak pernah tanggung. Biarpun aku dicaci di orang, ku jual hartaku, ku selesaikan ini kawan. Nah ini udah mulai bagus. Ini kawan, mana? Kok malah mitop? Oh, jak kiri. Mitop ya kawan. Mana lah ini? Ntar ya. Ya ini kawan, malah ini dengan siapa tanpa lagi. Oh ini ya. Kan keren kali gereja itu kawan, pakai AC lagi. Jadi kami memuji dan memuliakan Tuhan enak, nggak tanggung-tanggung. Kursinya lihat itu kursi keren, ku beli semua itu kawan ya. Dari uang donasi sebagian ada uangku. Donasi kalau nggak salah ku selesai waktu kami kelai itu. Dia masih ku lanjutkan sih sampai Rudi Simamora itu pun masih masuk ya waktu itu ya. Aku juga mungkin donasi. Itulah yang buat asbesnya itu sama kacanya. Ya. Jadi gitu kamu bekerja untuk Tuhan, tanggung. Kalau nggak selesai aku memang menyelesaikan. Udah banyak itu ku selesaikan, ku tambah ini ruang sekolah minggu ku tambah. Sekarang mau di belakang tapi kaca dulu, nanti pintu dulu ku buat ya. Biar enak naruh barang-barang di situ. Barang apa namanya itu? Alat musik. Alat musik kami ada tinggal di situ. Alat musik ku beli, AC ku beli. Ya. Sampaikan dulu sama siapa tadi itu? Siapa namanya itu? Si Jaki Musaro, ada pula si Musaro. Siapa nama itu? Tersadarkan 5758 ini ya. Orang ini kan lembut kan suaranya, kelakuannya kan. Aduh kawan, aku udah paham kali kalau orang udah lembut suaranya, ada sesuatu yang mau dilakukannya itu. Banyak menyumbang dalam pembangunan gereja dan mohon maaf. Inilah gerejanya kayak kandang kambing. Pendek kali lagi, harusnya tinggi lah biar dingin. Kalau aku memang uang itu ku gunakan semua. Besinya itu besi 16 itu kawan. Karena di situ dulu tanah gambut. Ya, pakai kaki ayam itu. Cakar ayam itu 1 2 pinggir-pinggirnya itu, depan itu semua pakai cakar ayam sampai belakang. Ya, ini sih laki-laki ini apa? Pembangunannya memang semenjak dari tanggal 10 September kemarin sempat berhenti karena dikarenakan peresmian gereja yang pertama, terus yang kedua karena saya minta libur juga 1 minggu. Ternyata dari libur 1 minggu berlanjut sampai dengan minggu kemarin. Udah gemuk dia kan. Apa kayak gini? Aduh. Kalau dikasih orang kalian uang untuk membangun sesuatu, tanggung jawab kawan. Kayak Sang Debater, aku buat kandang ayam bisa aja itu, ku kasih jadi gereja. Tapi hatiku nggak di situ. Kalau kayak kandang ayam rumah Tuhan, ku buat rumah doa. Nggak mau aku kawan. Harus bagus. Ku jual tanahku, ku tambahin untuk membayar itu kan. Akhirnya kan ku stop donasi. Kenapa? Ya gara-gara siapalah sejak kiri itu. Pertama PC Deking ya, waktu mengurusi Rudi Simamora aku masih membangun. Kalau waktu itu masih ku bangun itu. Ntar ya aku tunjukkan ya. Itu biar kalian tahu kawan. Aduh,
Kau bangun untuk rumah untuk tuanmu kandang kambing untuk apa? Cukuplah dia lahir di kandang domba. Jangan kau buat orang memuji Tuhan di kandang kambing. Padahal banyak orang kau ajak untuk membangun itu. Kalau saya, ya, saya janjikan, ini waktu aku masih KKN ya. Ini atapnya, inilah waktu buat ruang sekolah minggu. Aku sambil KKN ini waktu itu, inilah aku KKN. Ini kan di tempat KKN ini. Jadi itu aku yang mana aku sini ya, yang moto lah. Sambil KKN aja aku membangun kawan. Dari mana uangnya nih? Waktu kan sudah stop. Ya aku jual tanahku, aku buat untuk selesai. Kalau aku prinsipku gitu kawan, apa yang ku mulai harus ku selesaikan. Bukan kayak si jak kiri itu. Banyak kali cakapnya. Ya. Sok-sok ikut campur, dicampuri nanti nangis. Aduh, jak kiri. Mana lagi? Nah, demikian tadi kamu Simin ya, perseteruan yang berjilid-jilid. Karena apa? Ternyata si Rudiana sudah tahu bahwasanya si Kudis tipu sudah mendp rumah mesum itu ya, yang dengan berkedok rumah apologet, padahal rumah mesum itu hanya untuk berkumpul kebo suatu saat nanti ketika memang sudah ada ataupun memang terbeli atau dan berdiri itu untuk tempat tinggal mereka bertiga ya, mereka kumpul kebo itu. Pokoknya satu lawan dua lah itu ya, Sofiatul sendirian seorang perempuannya, laki-lakinya dua lah, dihantam kiri kanan lah itu. Nah ternyata si Rudiana sudah tahu ya, yang pada akhirnya dia mengomentari itu ya, karena memang Sofiatul kan semalam ngomong nanti akan ditunjukkan duit yang berkepok-kepok, dolar berkepok-kepok itu, ternyata dari ujung sampai ujung tak ada. Terus mau di-spill rumahnya, gambarnya katanya, ternyata tidak ada. Nah di sini maka nampak betul memang trik mereka itu untuk menghibuli orang-orang Kristen. Dan memang pada dasarnya banyak Kristen-Kristen yang mendukung si Edis ini goblok-goblok ini, dobol-dobol itu. Memang iya gitu. Ketika berdebat sama Rudianes pun nampak sekali kalau goblok mereka itu. Nah terus bagaimana rumah mesum itu? Saya yakin tidak akan pernah ada ya. Karena apa? Saat ini Sofiatul membuka donasi dengan trik baru, dengan cara baru ya, untuk mengirim 25.000 minimal bukan maksimal, minimal 25.000 ya ke akun dia yang nanti akan masuk ke rekening dia pribadi. Nah, saya yakin itu mereka sedang panik karena memang tidak ada donasi yang masuk untuk mencukupi kehidupan mereka, yang sesungguhnya mereka harus bayar ini bayar itu ya, selama tinggal di sana kan itu. Nah, kalau dia tidak mampu membayar, mereka tidak mampu membayar, otomatis mereka akan didepak dari Amerika, itu sudah barang tentu. Nah kalau sudah mereka didepak dari Amerika, mau kemana lagi? Pulang ke Indonesia mereka takut, ya kan? Nah ya terpaksa nanti nyangkut sana kemari, yang pada akhirnya mereka akan bingung sendiri, pusing sendiri, tidak akan mendapatkan apa-apa selain daripada penderitaan di kemudian hari ketika duit itu sudah habis. Duit yang mereka dapat itu ya besar mungkin kalau di Indonesia besar, tapi kalau di sana tidak juga besar ya, sekejap habis itu ya. Karena apa? Mata uang Indonesia dibawa ke sana juga tidak tidak besar-besar amat ya, tidak berkesesuaian. Di sana biaya hidup mahal ya kan. Nah ketika orang tiga ini kehabisan dana, mau kemana mereka? Kalau tidak nyangsang, akhirnya jadi homeless lah ya kan, tinggal tadi mana-mana, paling nanti berujung masuk di penjara. Kalau tidak masuk penjara di Indonesia, mungkin mereka akan masuk di penjara masuk penjara di negara orang itu, saya yakin, entah dengan pasalnya apa, tapi yang jelas pasti itu ya, ketika mereka sudah jadi gembel di kemudian hari, mereka tidak mampu bayar ini bayar itu, yang pada akhirnya nanti akan dianggap sebagai pendatang haram ya kan. Jadi ilegal lah, jadi pendatang ilegal yang sudah pasti dia akan melanggar hukum menurut negara yang
disinggahinya atau yang ditinggalinya. Nah, disinilah mereka pasti akan mendapati kesulitan di kemudian hari. Itu saya yakin sekali, ya. Apalagi si Udin Caikiti, aduh, Udin Caikiti ini memang sudah parah dia, parah. Itu kan bahkan orang-orang sesama Kristen Sofiatul dan yang lain-lain si Udin Caikit ini asik apem aja yang diurus, tapi menghina-hina Nabi umat Islam luar biasa. Bokono begini dengan segala fitnahannya. Rupa-rupanya dia sendiri yang memang tukang tergoda apem, sikit-sikit apem dari dulu. Si Udin ini kawin udah berapa kali, ya, banyak kali kawin. Ya itu karena apa? Yang dicari apem. Udin ini entah apa-apa, ya. Bahkan kata istrinya mulutnya bau, ya. Mulutnya bau karena giginya rontok itu kan, gigi palsu pasti bau mulutnya kan begitu. Nah, itulah makanya ditinggalkan sama Resa Rahayu istrinya. Udin Caikiti sudah tua bangka, tinggal matinya aja udah bau tanah, masih asik sibuk dengan begitu-begitu. Tengok saja di kemudian hari dia pasti akan jadi mayat hidup. Saya yakin sekali, ya, terbaring di tempat tidur dengan sakit parah. Saya yakin Sofiatul itu, ya, tidak mungkin dia mau mengurusi Edis, tidak mungkin mau mengurusi, tinggalkanlah, campakkan saja. Orang tidak mungkin dia bawa dirinya aja sudah repot, apalagi ngurusi si Udin lagi kan begitu nanti. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.